Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal latihan PTS Matematika. Kalau yang pertama tadi sudah dibahas soal nomor 1 sampai 11 untuk KD 3.1. Sekarang kita lanjut yang KD 3.2 nomor 12 sampai 25. Oke anak-anak. Nomor 12. 5/6 kali 3/4. Kita lihat, adakah angka-angka yang bisa kita sederhanakan? Nah, di sini terlihat 3 dengan 6 bisa kita sederhanakan. Ingat ya, penyederhanaan itu hanya bisa dilakukan antara pembilang dan penyebut. Boleh dalam satu pecahan ini, pembilang dan penyebut, pecahan yang pertama dengan yang kedua, ataupun dalam satu pecahan, misalnya pembilang dengan penyebut di pecahan pertama, atau pembilang dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Nah, di sini terlihat 3 dan 6. Sama-sama kita bagi 3, hasilnya untuk yang 3 sama dengan 1, untuk yang 6 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Kita lihat. Menjadi 5/2 kali 1/4. Nah, di sini ada angka 2 dan 4. Tapi ingat ya, penyebut dengan penyebut tidak boleh disederhanakan. Tidak boleh dicoret-coret atau dijebret-jebret. Jadi ini tinggal mengalihkan saja. 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 5/8. Jawabannya 5/8, yaitu yang B. Kemudian soal nomor 13. 2 3/4 kali 1 1/3. Ingat ya, kalau untuk perkalian, jika di soal itu bentuk pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Sedangkan 1 1/3 menjadi 4/3. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita lihat apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini ada ya, yaitu 4 dengan 4. Masing-masing dibagi dengan 4, hasilnya masing-masing 1. Hasilnya 11/3. Kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 3 2/3, yaitu yang C. Kemudian soal nomor 14. 2,53 kali 1,7. Nah, ini perkalian pecahan desimal. Kita pakai susun pendek. Dengan cara ditinggalkan dulu komanya biar nanti lebih mudah. Tapi kita ingat ya, yang di sini belakang koma 2 angka. Yang 1,7 belakang koma 1 angka. Kita susun pendek. Oke, hasil susun pendeknya seperti ini ya. Berarti nanti hasil akhir belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Berarti ini dari belakang 1, 2, 3. Hasilnya 4,301. Itu yang D. Soal nomor 15. 0,08 dikali 3 3/4.
Yang diminta dalam soal itu hasilnya dalam bentuk persen. 0,08 menjadi 8/100 karena di sini belakang koma 2 angka ya. Kemudian yang 3/4 menjadi 15/4. Kita lihat ya di soal jawaban yang diminta dalam bentuk persen. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Kalau persen per 100-nya ini kita amankan dulu biar tetap 100 saja ya. Nah, di sini 8 dengan 4 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Nah, sekarang tinggal 2 kali 15 yaitu 30, 100 kali 1 yaitu 100. Hasilnya 30/100. Di sini sudah per 100. Jadi tinggal kita tulis 30%. Yaitu yang C. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan. Nomor 16 yaitu 2/3 dibagi 5/9. Ingat ya syaratnya penyelesaian pembagian pecahan. Tanda bagi diubah menjadi kali, kemudian pecahan yang kedua yang ini kita balik. Hasilnya menjadi 2/3 kali 9/5. Kita lihat ternyata ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu antara angka 9 dengan 3. Sama-sama kita bagi dengan 3. Hasilnya 2 kali 3 yaitu 6. 1 kali 5, 5. 6/5 kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan 1/5. Yaitu yang D. Kemudian soal nomor 17. 5 dibagi 3, 1/3. Pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 artinya 5/1 dibagi 10/3. Ini bentuk pembagian, maka tanda bagi diubah menjadi kali. Pecahan yang kedua kita balik, kemudian baru kita sederhanakan. 5 dengan 10 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dapatnya 1, 10 dapatnya 2. Jadi tinggal 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2. 3/2. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/2. Ingat 1/2 itu sama saja 0,5 atau setengah. Berarti 1/2 itu sama dengan 1,5, yaitu yang B untuk jawabannya. Atau ada juga cara lain. Setelah sampai sini, ya ini Ustazah kasih anak panah untuk cara yang lain ya. Cara yang kedua yaitu dari sini tadi ya 5/1 kali 3/10. Nah, karena ini penyebutnya 1 dan 10, kalau dikalikan menjadi 10, maka langsung dikalikan saja tanpa kita sederhanakan. Hasilnya 15/10. Karena di jawaban yang diminta bentuk pecahan desimal, nah di sini 15/10 bisa langsung kita ubah menjadi pecahan desimal. 10, nolnya 1, berarti belakang koma 1 angka, yaitu menjadi 1,5. Hasilnya sama ya, 1,5. Bebas anak-anak mau pakai cara yang mana, terserah ya. Oke, untuk soal nomor 18. 0,35 dibagi 0,07.
Dari sini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Menjadi 35/100 karena belakang koma 2 angka. Dan 7/100. Di sini juga belakang koma 2 angka. Kemudian kita selesaikan. 35/100 dikali 100/7. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 100 dengan 100, kemudian 35 dengan 7. Hasilnya 5, yaitu yang C. Oke anak-anak, sampai di nomor 18, semoga paham ya. Kita lanjut untuk nomor 19. Nomor 19. 9% dibagi 2, 1/4. Yang diminta dalam bentuk pecahan desimal. Kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Menjadi 9/100 dibagi 9/4. Kemudian penyelesaiannya seperti ini ya. Menjadi 9/100 kali 4/9. Di sini 9 dengan 9 bisa kita sederhanakan. Masing-masing hasilnya 1. Hasilnya 4/100. Kalau di soal yang diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka 4 dan 100 ini tidak perlu kita sederhanakan ya, karena sudah per 100. Bisa langsung kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis dulu 4, kemudian untuk komanya kita lihat 100 kan nolnya 2. Berarti belakang koma 2 angka. Jadi hasilnya 0,04, yaitu yang C. Kemudian soal nomor 20. Berat seplastik tepung 1/2 kilo. Jika terdapat 3 plastik tepung yang masing-masing beratnya sama ya, maksudnya ya, maka berat seluruh tepung tersebut adalah kilogram. Kalau 1 beratnya 2, 1/2. Kalau ada 3 berarti kita kalikan antara 2, 1/2 dikalikan dengan 3. Sama dengan 5/2 kali 3/1. 3 ini artinya 3/1. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, maka langsung kita kalikan saja. 5 kali 3, 15. 2 kali 1, 2. Pembilang lebih besar dari penyebut. Diubah ke pecahan campuran. Menjadi 7, 1/2. Yaitu yang A. Untuk soal nomor 21. Santi mempunyai pita sepanjang 25 1/2 meter. Pita tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama panjang. Maka panjang setiap potongan pita tersebut adalah titik-titik meter. Kalau dipotong menjadi 6 bagian berarti artinya dikali 25 1/2 dikali 6 sama dengan 51/2 dibagi 6. 6-nya itu 6/1. Sama dengan 51/2 dikali 1/6. Kita lihat. 51 dengan 6 bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing dibagi dengan 3. 51 bagi 3 hasilnya 17. 6 bagi 3 hasilnya 2. Ketemu hasilnya 17/4. Kita ubah menjadi pecahan C.
campuran menjadi 4 1/4, yaitu yang B. Nomor 22. Dinda mempunyai karet berwarna merah 40 dan berwarna biru 32. Maka perbandingan karet berwarna merah dan biru adalah, nah di sini yang diketahui merah dan biru masing-masing 40 dan 32. Sedangkan yang ditanyakan merah dulu baru yang biru. Maka kita susun seperti ini. M untuk merah, B untuk biru. Jangan kebalik ya. Jadi harus sesuai dengan pertanyaannya. Di sini penyederhanaan, ingat menyelesaikannya dengan cara FPB. Nanti yang angka dipakai angka yang paling bawah sendiri. Nah, kalau FPB membaginya harus bareng ya. Kalau ada salah satu yang tidak bisa dibagi bareng, maka sudah berhenti. Nah, di sini hasil terakhir yang paling bawah sendiri 5 dan 4. 5 untuk M dan 4 untuk yang B. Maka merah banding biru sama dengan 5 banding 4, yaitu yang B. Lanjut, nomor 23. Umur Aziza 5/8 umur Cantika. Jika selisih umur Aziza dan Cantika 12 tahun, maka umur Cantika 3 tahun yang lalu, tahun. Nah, di sini pakai ditanya per diket kali diket. Nah, hati-hati, 5/8 ini artinya 5 perbandingan 5 itu untuk yang Azizah dan 8 untuk yang Cantika. Selisih umur berarti nanti yang diketahui di sini juga selisih perbandingan. Ingat ya, di sini letak perbandingan. Terus yang diketahui ini, yang pengalinya banyaknya benda. Yang ditanya si Cantika, berarti langsung saja perbandingannya Cantika kan 8. Di sini ditulis 8 karena untuk yang diketahui selisih, maka di sini juga selisih dari perbandingan tersebut. Seperti ini. 8/8 kurangi 5. Ini dikerjakan dulu, hasilnya 3 kali 12. 3 dan 12 bisa kita sederhanakan. Yaitu ini menjadi dapat 4, yang ini 1. Hasilnya 8 kali 4 yaitu 32. 3 tahun yang lalu berarti 32 dikurangi 3, hasilnya 29 tahun. Yang A. Nomor 24. Diketahui perbandingan spidol warna hijau banding warna kuning 2 banding 1. Dan warna kuning banding warna biru 3 banding 2. Jumlah semua spidol yaitu 44. Yang ditanya banyak tiap warna itu masing-masing ada berapa. Nah, di sini bendanya ada 3, sedangkan perbandingannya ada 4. Maka harus kita selesaikan dulu supaya menjadi 3 perbandingan. Nah, anak-anak nyusunnya seperti ini ya. Hijau banding kuning banding biru. Nah, kenapa kuning yang di tengah? Karena di sini kuning yang diketahui ada 2 perbandingan, yaitu 1 dan 3. Seperti ini ya nyusunnya ya. Kemudian kita bikin seperti petir. Nah, hati-hati untuk angka-angka yang dikalikan. Di sini 2 sama 3. Untuk yang hijau 2 kali 3. Untuk yang kuning 1 kali 3. Kan arahnya sini. Seret, seret, seret. Untuk yang kuning 1 kali 3 sama dengan 3. Untuk yang biru 1 kali 2. Hasilnya 2. Jadi perbandingan
hijau banding kuning banding biru adalah 6 banding 3 banding 2. Rumusnya sama ya dengan ditanya per diket kali diket. Yang ditanya di sini untuk yang pertama warna hijau. Hijau kan 6, berarti di sini 6. Kemudian yang diketahui jumlah, maka di sini perbandingan untuk yang angka perbandingan yaitu jumlah semua perbandingan. 6 tambah 3 tambah 2 yaitu 11 dikali yang diketahui apa? Jumlah semua benda ini, jumlah spidolnya, yaitu 44. Jadi nanti untuk hijau sama dengan 6 per 11 kali 44. Nah, di sini 11 dengan 44 bisa kita sederhanakan. Yang 11 dapatnya 1, 44 dapatnya 4. Jadi tinggal 6 dikali 4, yaitu 24 untuk yang warna hijau. Dengan cara yang sama, kita peroleh untuk yang warna kuning dapatnya 12, yang biru dapatnya 8. Nah, di sini jika dijumlahkan 24 tambah 12 tambah 8 yaitu ketemu 44. Jawabannya yang D. Soal nomor 25. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu 20 derajat Celcius. Maka suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit adalah titik-titik. Nah, anak-anak harus paham jika diketahui derajat Celcius yang diminta Reaumur dan Fahrenheit, atau jika diketahui Reaumur yang ditanyakan Celcius dan Fahrenheit, atau juga yang diketahui Fahrenheit diminta Celcius dan Reaumur. Nah, itu silakan dipelajari juga semuanya ya. Ini untuk latihannya dalam derajat Celcius. Anak-anak bisa buka kembali rumus-rumusnya masing-masing tadi ya. Dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit. Dari Reaumur ke Celcius dan Fahrenheit. Dari Fahrenheit ke Celcius dan Reaumur. Nah, silakan dibuka kembali. Perbandingan untuk Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan Fahrenheit 5 banding 4 banding 9 tambah 32. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama Reaumur. Tetap pakai yang ditanya per diket kali diket. Yang ditanya Reaumur. Reaumur kan 4. Yang diketahui Celcius berarti 5. 4 per 5 kali suhunya 20 derajat Celcius. Seperti ini. 4 per 5 kali 20. 20 dengan 5 bisa kita sederhanakan. Ini dapatnya 1, yang 20 dapatnya 4. Untuk yang derajat Fahrenheit, rumusnya 9 per 5 kali suhu dalam derajat Celcius. Ini dikalikan terlebih dahulu. Hasilnya nanti baru ditambah dengan 32. Nah, hasil akhirnya 36, ini ya, 36 ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit, yaitu yang D. Oke anak-anak, ada 25 soal. Untuk yang bagian kedua ini sudah selesai. Selamat belajar. Semoga besok anak-anak waktu mengerjakan soal ujian mendapatkan kemudahan dalam mengerjakannya. Ingat, langkah-langkah ditulis di buku tulis, kemudian dikirim ke Ustadzah Ratna ataupun Ustadzah Devi. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.